Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Riset dan Inovasi Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Profesor Dr. Agus Purwanto, STMT, selaku Direktur Inovasi dan Hilirisasi Universitas 11 Maret. Kemudian yang saya hormati Bapak Catur Sugiarto, STSMS PhD, selaku Kepala Divisi Startup dan Inkubasi. Kemudian yang saya hormati Bapak Agung Hidayatullah dan juga Mbak Anastasia Selviana selaku pembicara kita pada kegiatan roadshow yang kelima dengan tema Making a Perfect Collaboration Between Creativity and Entrepreneurship pada siang hari ini. Baik, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pradana Ricardo, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta, selaku moderator pada kegiatan roadshow siang hari ini. Baik, sebelum itu izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan roadshow pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan, dilanjutkan dengan pengenalan iHub, kemudian dilanjutkan dengan talk show yang pertama dengan tema Making a Perfect Collaboration Between Creativity and Entrepreneurship, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan talk show yang kedua, yakni testimoni dari Tenan Semesta 2021, dilanjutkan dengan penutupan. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Riset dan Inovasi Universitas 11 Maret. Pada Bapak Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, saya silakan. Bapak Ibu, Oke, baik. Sembari menunggu Profesor Dr. Kuncoro Diharjo tersambung, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sedang atau baru bergabung di kegiatan roadshow pada hari ini, bahwa roadshow hari ini bertema Making a Perfect Collaboration Between Creativity and Entrepreneurship. Nah, kegiatan roadshow yang kelima ini sekaligus untuk memperkenalkan apa itu iHub dan juga program-program yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkarir atau mengembangkan startup-nya, bisa banget nih mencuri ilmu di kegiatan roadshow pada kesempatan kali ini supaya bisa membangun startup-nya gitu ya, menjadi lebih baik lagi begitu. Baik, sebelumnya apakah Profesor Dr. Kuncoro sudah tersambung? Selamat siang, Prof. Kun. Oke, sepertinya belum bergabung ya. Oke, sembari kita menunggu. Oke, baik. Karena Prof. Kun belum bisa bergabung, saya akan melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini ke acara yang selanjutnya, yaitu pengenalan iHub yang akan disampaikan oleh
Pak Catur Sugiarto, SESS PhD. Pada Pak Catur, saya silakan. Oke, baik, suara saya terdengar, Mas? Dengar, Pak. Ya, oke. Barusan saya telepon Pak Wakil Rektor 3. Beliau sedang ada keperluan dengan Bapak Rektor, sehingga mungkin kita langsung ke materi saja. Saya mungkin sekaligus menyampaikan terima kasih ya atas nama Wakil Rektor Bidang 3. Teman-teman sudah mau bergabung di acara kami di Roadshow menuju hibah inovasi dan inkubasi startup Universitas 11 Maret. Oke, mungkin saya izin share screen ya, Mas ya. Silakan, Pak. Oke, saya share. Ya. Jadi di kesempatan pertama kali ini ya, kami sampaikan bahwa program ini ya terselenggara di bawah koordinasi Direktorat Inovasi dan Hilirisasi ya. Jadi di setiap tahun kita merencanakan menyelenggarakan hibah inovasi dan inkubasi startup ya Mas Mbak semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Di bawah Direktorat Inovasi Hilirisasi, oke, Direktorat Inovasi dan Hilirisasi ini adalah satu departemen, satu direktorat di bawah bidang 3, ya, Wakil Rektor bidang 3 yang bergerak atau bertanggung jawab untuk ya menaungi inovasi dan juga komersialisasi produk-produk riset dan juga karya-karya kreatif inovatif dari Civitas Akademika di UNS. Nah, beliau sebagai direktur di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi yaitu Profesor Dr. Agus Purwanto STMT, dan di bawah direktur ada 2 divisi yaitu divisi inovasi dan kekayaan intelektual dan kepala divisi Pak Ahmad Marzuki, dan divisi startup dan inkubasi dengan kepala divisi saya sendiri. Nah, di tahun ini kita memiliki 3 program inkubasi startup, inkubasi inovasi dan startup ya, atau hibah inovasi dan inkubasi startup ya. Yang pertama yaitu adalah Semesta ya. Di tahun lalu 2021 kita memiliki program semesta reguler saja, artinya semesta saja ya, semesta. Tapi ada yang beda di tahun ini teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di tahun ini kita mendapatkan kepercayaan dari Pertamina ya, dari Pertamina untuk menyelenggarakan inkubasi spesial nih, inkubasi Semesta New Renewable Energy atau Semesta NRI ya, dengan dana inkubasi yang cukup lumayan besar yaitu total sampai dengan 5 miliar dengan per startup nanti antara sekitar 450 juta. Jadi bagi teman-teman yang memiliki ya atau Bapak Ibu ya di sini memiliki pengalaman di bidang riset dan hilirisasi startup bidang energi ya, nanti bisa didaftarkan di Semesta NRI ini. Nah, selain itu ya kita juga masih menyelenggarakan semesta reguler ya dengan skop skop tema startupnya itu di bidang kesehatan, industri kreatif dan pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, pangan, pertanian, pendidikan, sosial humaniora dengan total anggaran sekitar 3 miliar ya. 3 miliar itu nanti ada 3 skema yaitu skema inovasi, skema seni dan juga semesta itu sendiri ya teman-teman. Jadi pengalaman kami di tahun kemarin, animo masyarakat UNS ya, animo mahasiswa maupun Civitas Akademika cukup besar. Ada sekitar 90-an tim yang mendaftar atau 90-an startup yang mendaftar dalam program Semesta.
dan kemudian diseleksi menjadi 60 dan 35 startup kita danai. Ya, ada 2 skema saat itu, ada skema pra startup yaitu dengan dana sampai dengan 25 juta per startup dan 100 juta untuk startup gitu ya. Nah, kali ini ada skema baru nih di Semesta, yaitu Semesta NRI per startup sampai dengan 450 juta. Itu pun dari kolaborasi dengan Pertamina ini memungkinkan untuk penambahan dana sekiranya nanti startup tersebut memerlukan pendanaan lebih dan dikira kita nilai pendanaan tersebut memungkinkan dan urgent untuk dikeluarkan. Itu bisa lebih untuk peralatan dan bahan baku ya. Nah, selanjutnya next. Nah, untuk Semesta NRI ini tentunya ya energi baru terbarukan itu meliputi beberapa skop ya, diantaranya yaitu energi angin, kemudian biomass, kemudian hydroenergi, dan sampai dengan big data, IoT dan seterusnya pun juga bisa diakomodasi dalam bidang NRI ini ya. Ada geothermal energy, baterai ya, seperti yang dikembangkan UNS saat ini, kita banyak sekali fokus di bidang energi ya. Bisa juga dalam bidang manajemen software energinya juga bisa masuk, polimer juga bisa. Jadi cukup luas ya di bidang NRI ini. Jadi bagi teman-teman ya, bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang memiliki ide-ide bisnis ya di bidang energi, nanti dengan kemampuan ya, analisis bidang empiris dan juga sentuhan bisnis, nanti proposal bisnis bisa didaftarkan dalam Semesta NRI ini. Nah, tahun lalu kita menginkubasi 35 startup. Ya, 35 startup, alhamdulillah 2 startup itu mendapatkan perhatian dari AZF, yaitu Ahmad Zaki Foundation. 1 startup yaitu Civil Arts itu mendapatkan pendanaan akselerasi ya, akselerasi 100 juta dari AZF, dan ada 1 startup lagi Garasi Juang itu masuk dalam program pembinaan AZF. Nah, 5 startup bidang energi mendapat kesempatan untuk pitching ya, pitching di depan Pertamina. Sekarang mungkin sedang proses. Itu ada Siap, PT Ekoelektrik Konversi Mandiri, Polimikro Berdikari, Enerma, dan Angkasa Amerta. Nah, ini menjadi kebanggaan kita bersama ya, bahwa startup atau perusahaan rintisan yang dibina oleh UNS di tahun 2021 ya mendapatkan apresiasi dari pihak luar UNS. Nah, beberapa tawaran lain itu datang dari Telkom ya, dari program akselerasi Telkom Indigo. Itu juga cukup besar, 1 startup itu sekitar 750 juta ya, up to 750 juta. Nah, teman-teman startup alumnus UNS Innovation Hub atau program Semesta ini memiliki kesempatan luas ya untuk bisa kemudian bisa berkembang lagi. Jadi jangan jangan beranggapan bahwa teman-teman startup yang masuk ke dalam program Semesta ini akan berhenti pada level Semesta atau inkubasi di UNS saja, tetapi pasca inkubasi Semesta ini itu peluang sangat luas, sangat terbuka. Bahkan ini beberapa investor atau angel investor ya atau Ventura itu mulai menghubungi kami ya untuk kemudian berkolaborasi. Bahkan ada 1 yang menghubungi saya itu dari Italia, dan beberapa itu mereka sangat tertarik dengan inovasi-inovasi dari adik-adik mahasiswa dan juga dosen di UNS. Nah, ini ya untuk total dana inkubasi Pertamina 5 miliar, bahkan mungkin bisa lebih sesuai dengan
bisa lebih atau bisa kurang ya, sesuai dengan siapa yang mendaftar di UNS. Kalau dirasa memang Pertamina dan UNS menganggap perlu menginkubasi lebih banyak lagi, nanti kita akan inkubasi lebih banyak lagi. Atau kalau sebaliknya ya, kalau misalkan dirasa startup yang masuk itu tidak memenuhi kualifikasi dari Pertamina maupun UNS, ya mungkin bisa jadi kuotanya bisa lebih sedikit ya. Nah, ini sangat tergantung. Tapi kalau yang dana internal, kita tetap sudah ada plafon atau dana dari UNS yang dikucurkan ya untuk program inkubasi ini. Dan juga program hibah lain, yaitu program hibah inovasi dan juga hibah seni. Nah, ini adalah timeline untuk inkubasi ya. Kita sudah mulai pra-inkubasi. Ini fase roadshow ini masuk dalam fase pra-inkubasi, yaitu fase membangun ekosistem dan juga talent scouting ya. Jadi kita mencoba mencari bibit-bibit unggul dari fakultas-fakultas, dari program studi, untuk kemudian nanti kita encourage, kita dorong untuk mendaftar di program kita. Nah, salah satu program yang cukup menarik untuk bisa diikuti nanti dari teman-teman mahasiswa maupun alumni, itu adalah program Startup Weekend yang akan kita laksanakan sekitar awal bulan Maret ya. Nanti silahkan teman-teman yang mungkin baru memiliki ide bisnis ya, atau bahkan belum memiliki tim. Ya, secara individu Anda memiliki kemampuan bisnis, memiliki kemampuan hacking, memiliki kemampuan desain, nanti gabung saja di Startup Weekend dan dalam forum itu akan dipertemukan dan akan dijadikan sebuah tim pra startup baru yang harapannya ke depan bisa bergabung di program-program UNS Innovation Hub. Nah, kemudian fase inkubasi akan masuk di 1 April sampai dengan 18 September. Kemudian ada luaran-luaran yang harus startup capai ya untuk bisa melengkapi pertanggungjawaban keuangan yang diberikan. Sampai dengan kemudian ada post incubation ya, post incubation ini fase setelah inkubasi. Nanti akan ada pameran, kemudian ada business matching, ada graduation dan seterusnya. Nah, selain program ini, kita juga memiliki akses pada tenaga ahli ya, expert, kemudian baik internal maupun eksternal, kemudian infrastruktur pendukung lainnya. Nah, program inkubasi ini program secara detail ya. Nanti pra-inkubasinya ada roadshow, ada rembukin, ada grand launching, startup weekend. Kemudian inkubasi itu ada short course, podcast. Ini clear ya, mohon maaf. Nanti ada beberapa program yang lain ya. Ada one-on-one mentoring dan seterusnya. Nah, ini beberapa program atau kurikulum yang kita kembangkan untuk menginkubasi teman-teman startup yang mulai dari leadership, tentang materi tentang product validation, market validation, kemudian merumuskan product value proposition-nya, kemudian permasalahan-permasalahan atau mengembangkan customer dari startup, kemudian sampai dengan pengembangan perusahaan atau usaha rintisan tersebut ya, mulai dari pendaftaran HKI-nya, pendaftaran PT atau CV-nya ya melalui program legal and IP. Kemudian ada revenue development-nya ya, kita tahu revenue stream-nya seperti apa, sampai dengan diajari caranya berjualan ya, berjualan, mengembangkan marketingnya seperti apa. Selain itu soft skill juga kita kembangkan di sana ya, mulai dari tentang mindfulness, self exploration, team management, negotiation, dealing with adversity dan seterusnya, itu juga kita coba fasilitasi ya. Kemampuan teknis pitching atau presentasi di depan investor atau di depan customer pun juga mencoba kami kembangkan ya dalam kurikulum UNS Innovation Hub atau kurikulum semesta.
Oke, yang selanjutnya, nah ini mungkin kesimpulannya seperti ini ya. Kita memiliki program Hibah Inovasi dan Inkubasi Startup 2022, dan ini adalah tahun kedua program Hibah ini ya. Jadi tahun 2021 adalah tahun pertama dan sekarang masuk tahun kedua dengan beberapa pengembangan. Yang pertama adalah program semesta terdiri dari dua, program semesta reguler dan semesta NRI. Program semesta reguler itu total dananya sekitar 1,5 sampai 2 miliar untuk sekitar 10 sampai 15 startup. Kemudian semesta NRI up to 5 miliar dengan masing-masing startup sekitar 450 juta, dengan total startup akan didanai antara 5 sampai dengan 10 startup. Kemudian ada hibah inovasi dan seni. Hibah inovasi dan seni yaitu terbagi menjadi dua, dan ini akan diakomodasi di divisi inovasi dan KI di bawahnya Pak Ahmad Marzuki. Itu hibah inovasi dan hibah seni. Jadi ini untuk mengakomodasi para peneliti, para sivitas akademika di bidang yang ingin mengembangkan inovasi dan seni akan difasilitasi dengan total dana sekitar 1 miliar ya. Nah, kemudian MF Kedereka, Matching Fund Kedereka ini adalah program dari Kemenristek Dikti ya, dengan total anggaran yang relatif sangat besar yaitu 1,4 triliun. Kebetulan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi yang mengkoordinasi program ini, sehingga jika teman-teman Bapak Ibu dari fakultas ataupun program studi ingin mengajukan proposal matching fund, itu nanti akan diakomodasi atau dikoordinasikan oleh direktorat. Nah, mungkin demikian dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Catur yang telah memberikan informasi mengenai UNS Innovation Hub dan juga program-program apa saja yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir, mungkin bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti beberapa program yang telah atau yang akan dilaksanakan oleh UNS Innovation Hub tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram UNS Innovation Hub di @uns.innovationhub untuk mengikuti informasi-informasi mengenai program-program yang akan dilaksanakan untuk periode ke depan, begitu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama, yaitu talk show bersama dengan Bapak Agung Hidayatullah selaku founder Manja and Retail Expert. Assalamualaikum, Mas Baik, Pras. selamat siang, Bapak. Siang. Waalaikumsalam, siang Pak Agung. Siang, Pak Catur. Waduh, saya dengar penjelasannya tadi clear banget dan alhamdulillah banget ya dapat investor dari Pertamina dan Telkom Indigo ya juga ya Pak ya. Ya, baru penjajakan Pak, moga-moga ya. Oke. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Pak Agung hari Saya ini? alhamdulillah baik, sehat Mas Pradana. Teman-teman pada sehat-sehat semua di sini. Oke, alhamdulillah sehat Pak. Nah, mungkin saya ingin memperkenalkan sekali lagi bahwa Pak Agung ini merupakan founder Manja and Retail Expert. Nah, kemudian di sini saya juga akan membacakan CV dari Bapak Agung. Nah, Bapak Agung ini memiliki berbagai pengalaman, di antaranya sebagai komisioner PT Putra Media Informatika, kemudian co-founder juga di nastar.co.id dan juga co-founder di IDS Indonesia. Selain itu, Pak Agung juga sebagai founder di ESA Sigma Prima Karsa, kemudian CEO di Minim Kids, dan masih banyak lagi ternyata pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Agung ini. Baik, Pak Agung, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti nih Pak, yaitu sesi talk show. Mungkin di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Agung, nanti kita akan berbincang santai saja Pak di sesi kali ini untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada roadshow kali ini. Itu Pak Agung? Ya, siap Mas. Oke, baik. Mungkin ini Pak, pertanyaan pertama dari saya,
mungkin selama ini atau akhir-akhir ini kan sangat booming sekali gitu atau hype terkait startup gitu. Tapi sebenarnya apa sih itu startup, dan juga mungkin saya ingin bertanya juga terkait bagaimana perkembangan startup di Indonesia secara khusus begitu, Pak. Oke, thank you teman-teman semua, salam kenal. Pak Catur, izin saya sharing ya Pak Catur ya. Oke, teman-teman, Silakan, ini Pak. kita fenomena startup beberapa tahun belakang ini yang luar biasa. Jadi startup ini bedanya apa sama bisnis UKM atau small business gitu ya, sama UMKM? Kalau izin saya melihat startup ini adalah temporary organization. Ini organisasi yang sementara, rintisan. Ini rintisan bisnis yang goals-nya, kalau goals-nya itu dia si startup ini desain untuk mencari bisnis model yang bisa repeatable dan bisa di-scalable. Nah, scalable-nya ini yang menariknya kalau di bisnis. Bedanya apa sih kalau startup sama UKM kalau saya ngelihatnya? Kalau startup itu lebih ada sentuhan teknologi dan inovasi, itu kata kuncinya. Kalau UKM lebih ke physical product gitu ya, ada atau jasanya itu ada lebih ke yang lebih konvensional. Startup itu lebih terasosiasi sama high risk. Kalau UMKM atau small business dia resikonya lebih moderat dan lebih rendah. Terus kalau startup itu dia mendistrak industri dari status quo, makanya itu ada sentuhan teknologi dan inovasi. Terus ekspektasinya pertumbuhannya eksponensial, bukan linear, bukan yang standar biasa. Saya alhamdulillah punya pengalaman, saya 16 tahun profesional, saya kerja di, kalau teman-teman kenal beberapa brand gitu ya, di brand retail gitu ya. Saya bikin lebih dari 20 brand. Saya sekarang punya 6 perusahaan. Saya punya 6 PT. Di usia 40 tahun tahun ini saya 40 tahun, saya memutuskan untuk resign di operasional dan saya hanya menjadi komisaris, shareholder gitu ya di 6 perusahaan itu. Di 6 itu ada kurang lebih ada lebih dari 10 brand. Nah, jadi itu startup dan kita melihat banyak yang udah menjadi ada yang udah menjadi unicorn gitu. Unicorn tuh 14 valuasinya 14 triliun gitu ya. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka, Bukalapak, OVO, JNT, Sendit, Ajaib dan beberapa. Itu sih kalau saya ngelihat gitu Mas Pradana. Oke, baik Pak. Lalu kalau perkembangan secara khusus di Indonesia sendiri bagaimana sih Pak? Apakah memang banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai terbuka atau mulai merintis startup-nya, atau bagaimana gitu kondisi saat ini gitu? Sekarang banyak sekali startup tumbuh dan teman-teman di UNS ini punya kesempatan opportunity yang luar biasa. Tadi Pak Catur Sugiarto menjelaskan dengan program semestanya gitu ya, apalagi yang new renewable energy yang kerjasama dengan Pertamina sampai 450 juta ngebiayain. Kan salah satu challenge-nya setelah punya ide mau ngegedein, ini duitnya dari mana? Nah sekarang teman-teman udah didekatkan dengan si investornya, karena startup dari fase pre-seed, seed, terus dia growth tuh ya ada nanti pas dia lagi fundraising di round A, di round B, round C gitu ya, itu kan butuh investor. Dan sekarang tuh teman-teman di UNS sudah difasilitasin gitu ya, tuh luar biasa. Oke, wah ini enak banget lah teman-teman di UNS. Kesempatan ini kalau bukan teman-teman yang ngambil, siapa lagi? Saya mikir, wah gue kalau dulu masih kuliah saya di UNS nih, wah saya akan ambil nih kesempatannya. Itu kan enak banget kan, udah dikategoriin. Dan sederhananya gampangnya begini, mau bikin startup di Indonesia gitu ya, don't reinvent the wheel. Nggak harus yang kayaknya ide gue nih yang paling keren nih, nggak ada yang punya gitu ya. Kan don't reinvent the wheel itu sederhananya cari dilihat di negara, di China, di Eropa sama di Amerika, startup apa nih yang lagi mereka punya startupnya apa aja. Coba diadopsi, divalidasi di kita, terus ngelihat kategori yang tadi Pak Catur sudah paparkan tuh,
bikinin, wah gampang banget. Itu jadi perkembangannya luar biasa besar sekali, banyak yang unicorn gitu kan, jadi bikin orang ngiri, oh gila ya, Gojek yang awalnya apalah sekarang jadi super apps, punya ekosistem sendiri. Nah, goals-nya pada ke situ. Itu sih kalau saya ngelihat perkembangannya, Mas. Berarti memang sangat-sangat berkembang sekali ya Pak saat ini, dan terlebih banyak sekali wadah-wadah khususnya seperti Semesta tadi yang diakomodasi oleh UNS untuk memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu di UNS membangun startup-nya sendiri begitu ya. Ya. Baik. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung sedikit terkait bedanya startup dan juga UMKM dan sebagainya begitu, dan yang paling jelas terlihat bedanya adalah kalau di startup ini ada sentuhan inovasi dan juga teknologi begitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak kreativitas dan juga inovasi ini dalam membangun sebuah startup begitu? Kreativitas itu penting banget. Kita mau bikin startup, kita mau bikin small business biasa, UMKM biasa, kita sebagai profesional, kreativitas apalagi di startup ini penting banget. Kalau saya diajarin sama mentor saya itu ada smile teori. Smile kan. Nah, produksi itu dia berkontribusi terhadap margin paling kecil. Makanya tuh kalau kita cuman produksi, lo cuman maklun doang, kecil nih. Konsepnya harus efisien, dia faktor kali volume yang jadi kuncinya, dan yang gede ngasih kontribusi margin itu adalah kreativitas dan marketing. Which is marketing itu butuh kreativitas. Makanya tuh orang yang kreatif dan orang yang menguasai marketing itu yang punya margin paling gede, yang paling banyak cuannya tuh ada di situ. Oke, jadi memang sangat penting sekali begitu ya Pak terkait sentuhan kreativitas dan inovasi di startup ini. Tapi yang jadi masalah mungkin sebegini Pak, kadang-kadang kita gitu ya mempunyai banyak sekali inovasi atau kreativitas yang berputar-putar di kepala gitu. Tapi untuk mengembangkannya itu sangat mungkin butuh waktu atau mungkin butuh effort yang lebih untuk mengembangkan dan benar-benar merealisasikan ide, gagasan, dan kreativitas itu. Nah, sebenarnya bagaimana ya Pak untuk mengembangkan ide atau mengembangkan sebuah startup yang berangkat dari kreativitas dan pemikiran keren begitu? Oke, tadi kita bisnis itu bangun startup itu wajib kudu fardu ain gitu ya. Ini kita kreatif. Kenapa? Kreatif itu untuk di internal dan juga eksternal. Karena kesulitan itu adalah hariannya makanannya pebisnis. Kita entrepreneur ya, kita kesulitan. Kesulitan tuh selalu membersamai kita. Nah, dan kalau saya muslim gitu ya, setelah kesulitan tuh ada kemudahan. Jadi santai aja karena itu satu paket gitu ya. Nah, terus gimana ngembanginnya? Jebakannya gini, kalau orang kreatif, saya punya teman saya kreatif banget. Ya, tapi kok gue pas bikin produk gue nggak laku. Nah, oke. Nah, ini kita harus lihat marketnya. Kita bikin produk itu bukan buat kita. Gue tuh kalau gue orangnya begini. Nah, yang kayak lu tuh berapa banyak gitu. Nah, makanya tuh harus market fit. Bikin produknya itu harus lihat marketnya. Nanti ada banyak konsepnya, ada total addressable market gitu. Berapa besar sih ini kuenya, market size-nya gitu ya. Nah, poinnya kalau saya tuh lebih senang customer knowledge itu, kita mau bikin startup bisnis itu nomor satu, customer knowledge. Kita kenal banget nih kalau teman-teman mahasiswa mau cari pasangan ya, nyari pasangan tuh pengennya tuh kan kalau teman-teman kenal, oh kalau Anastasia sukanya makannya ini, kalau pakai baju oh yang cerah-cerah, kalau dandan begini, itu akan PDKT-nya lebih gampang. Nah, product knowledge itu nomor sekian. Kadang saya bisnis saya, target market saya itu rata-rata perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan itu lebih royal gitu ya. Mereka nggak apa-apa gue tersiksa, yang penting gue keren. Kenapa mereka pakai high heels gitu ya? Nih, padahal kan high heels itu capek gitu ya, dengan pakai wedges atau pakai tapelet gitu ya. Tapi mereka apa? Biar gue kelihatan lebih tinggi, kelihatan gue cantik. Nah,
wanita itu nyocok-nyocokin kan, suka. Makanya target market saya itu rata-rata banyaknya perempuan. Saya punya beberapa brand untuk yang cowok, tapi 70% saya jualannya buat ke perempuan. Nah, itu jadi kreativitasnya harus disambungin dengan market, dan kenal market itu, kenal customer itu kuncinya. Ada bedanya customer dengan consumer. Kalau saya sering kasih contoh antara kita kalau susu bayi, siapa customer, siapa consumernya? Jawab di chat, yang paling cepat saya kasih hadiah. Ayo di kolom chat ngejawab. Susu bayi, siapa customer, siapa consumer? Yang paling cepat nanti Mas Pran. Oke. Dikasih tahu nih Ibu Bayi ya, konsumernya siapa, tulis konsumernya siapa, customernya siapa. Ini ada dua beda nih. Oke, ini tadi. Oke, yang paling cepat. Oke, consumer Ibu. Oke. Ini yang paling cepat Muhammad Firdaus. Nanti dicatat ya, Mas Prananda ya, Mas Firdaus. Baik, Saya Pak. minta dikasih alamatnya, nanti saya kasih hadiah salah satu brand. Oke, betul. Consumernya itu bayinya, customernya ibunya. Betul nggak nih? Nih. Terus kita kenalnya customernya kan, bukan consumernya. Kita promosinya itu ke ibunya atau ke anaknya? Coba di kolom chat boleh dong di-share dong, ke ibunya atau ke anaknya kita promosi. Ke ibunya, yes, good. Ke anaknya, ke babynya, nggak bisa ngomong. Nah, itu juga harus clear nih. Customer knowledge itu penting banget, wajib banget. Kenapa? Setelah kita tahu customer tuh produknya, desain produknya, pricingnya, komunikasinya. Kalau yang seusia saya tuh lebih banyak aktif di Facebook. Kalau usia teman-teman mungkin di TikTok dan Instagram lebih eksis gitu ya. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya TikTok. Tapi saya nature-nya tuh yang usia gue nih adalah gue banyaknya mainnya di Facebook aja lah. Kayak teman-teman gue banyak kumpulnya di situ. Itu mungkin Mas Pradana. Nanti itu dicatat, di-share kontaknya ke saya ya. Sama nomor alamatnya saya kasih hadiah. Senang, saya punya beberapa hadiah buat teman-teman yang lainnya. Oke, baik Pak. Jadi atas jawaban tadi sebenarnya saya juga ingin bertanya nih Pak. Ada customer, ada consumer gitu. Tapi mungkin untuk mempelajari pasar, mempelajari customer itu kan juga butuh waktu mungkin ya Pak. Nah, mungkin saja akhirnya ketika mempelajari waktu yang digunakan untuk mempelajari customer itu lama gitu untuk belajar terus tapi tidak ada eksekusinya, itu bagaimana ya Pak untuk mengatasi hal itu gitu? Karena saking takutnya nih salah sasaran, malah kita mempelajari consumer-nya, akhirnya mempelajari customer-nya tapi action untuk memulainya tuh malah ketinggalan gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, nanti ada konsepnya, ada design thinking. Misalnya design thinking itu kita setelah punya ide, kayaknya produk gue, kalau gue misalnya kita harus pilih marketnya. Jangan orang suka ngomong siapa sih marketnya gue semuanya kan, orang misalnya bisnis kuliner semuanya kan, anak-anak sampai dewasa juga butuh makan. Iya, siapa nih makanan marketnya kudu clear. Kenapa kudu clear? Kayak misalkan gini, McDonald itu bukan jualan burger. Walaupun positioning itu apa yang ada di kepalanya customer. Positioningnya, kalau McDonald ingat apanya? Ingat burgernya. Kalau KFC ingat ayamnya. Apakah di McDonald nggak ada ayam? Ada ayamnya. Ada kentang? Ada. Di KFC ada burgernya nggak? Juga ada. Tapi dia punya positioning. McDonald itu positioningnya untuk keluarga. Terus yang dia jual itu kalau cuma bikin burger, banyak yang bisa bikin burger enak tuh, banyak. Kita bikin produk itu, nah ada fungsional benefit, ada emotional benefit. Nah, harus clear customer-nya siapa, terus yang fungsionalnya apa yang kita kasih, emosionalnya apa. Saya mau tanya di sini, siapa yang pakai jam tangan boleh raise hand. Di sini ada reaction, raise hand yang pakai jam tangan boleh yang pakai jam tangan raise hand dong. Yang raise hand nanti saya kasih hadiah. Oke, Anastasia, boleh di open mic, Anastasia? Ya, halo Pak. Halo Anastasia. Anastasia pakai jam tangan, kenapa pakai jam tangan? Alasannya pakai jam tangan kenapa sih? Karena ngerasa kosong aja Pak tangannya kalau nggak ada kayak gelang atau sesuatu yang nempel gitu. Oke.
Kosong ya, oke. Itu jawaban normatif biar kelihatannya kan gini, fungsional benefitnya jam tuh apa ya? Anastasia, di mute dulu Anastasia. Fungsional Gimana benefit, Pak tadi? fungsional benefitnya jam itu apa ya? Oh, Fungsi jadi tahu waktu sih Pak. tahu waktu. Oke, Anastasia punya handphone. Iya, ada. Di handphonenya ada jam juga situ. Ada. Pakai laptop, pakai komputer situ ada jamnya juga. Ada. Oke, nah ini yang kita kenal customer itu ada yang customer tampakkan. Kalau kita riset tuh kan ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Ketika yang ditampakkannya tuh gue pakai jam, kan tadi ada fungsional benefit dan emosional. Kalau orang yang rasional nggak bakalan pakai jam. Kenapa? Ngapain gue pakai jam? Orang udah ada handphone. Secara fungsinya pengen lihat waktu udah terwakili sama gadget yang lain. Kalau fungsional kan nggak boleh ngapain mubazir gitu ya. Nah, customer itu yang kita butuh sentuh itu adalah emotional benefitnya. Emotional benefitnya pakai jam itu biar apa? Biar keren, biar gaya. Bener nggak Anastasia? Nah, itu yang hidden yang customer yang butuh. Kita tahu nih, oh kita jangan tampak luarnya aja nih, makanya harus tahu kalau bisnis kuliner nih, makanannya enak ya wajib. Makanan tuh buat apa sih? Buat kenyangin. Itu fungsional, emosionalnya apa? Gue makan. Nah, cari faktor emosionalnya, ngegalinya, divalidasi di marketnya. Kalau kita design thinking, setelah kita punya ide, kita bikin prototype, dites lah ke market. Suka nggak nih? Nah, itu sih mungkin. Nah, itu apa namanya? Yang saran saya ada kita harus memvalidasinya, actionnya dilempar ke market. Kalau saya bisnis fashion ya, saya bisnis fashion, bisnis baju sekarang bukannya gayanya produksi dulu terus kita jual. Itu konsep zaman dulu. Kalau konsep yang sekarang nih karena dunianya cepat nih ya, konsepnya you sell it before you build it. Buat apa? Jual dulu baru produksi. Saya bikin sampel dulu nih. Kan saya nggak tahu nih orang customer seleranya. Saya bikin dulu sampel, saya lempar, mana yang suka? Wah, ini yang baru saya bikin. Jadi stoknya kalau kita ada kalau di retail tuh ada sell stock ratio. Sell stock ratio ini jadi kecil, jadi duitnya nggak nyangkut di produk. Nah, itu bagian saya memvalidasinya dengan saya bikin desain, bikin sampel, saya fotonya proper, keren, lempar ke market, lihat responnya. Berapa banyak yang nge-like, berapa banyak yang komen, ini lucu, ini baru kita produksi. Gitu Mas Pradana. Oke, baik. Berarti memang sangat perlu ya Pak untuk apa namanya memvalidasi market itu tadi dengan menggunakan sampel terlebih dahulu supaya tidak terjebak apa namanya produksi begitu ya Pak. Ya. Oke. Anastasia nanti juga dapat hadiah dari saya ya Mas Pradana. Oh ya, baik. Kirim alamat sama nomor teleponnya ke Mas Pradana, nanti panitia kasih ini ya datanya ke saya ya. Oke, baik. Oke, baik. Terkait itu tadi semua ya Pak, berarti kan untuk membangun sebuah startup memang sangat diperlukan perencanaan yang matang, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana cara menggait customer supaya bisa tertarik dengan apa yang sedang kita kembangkan. Nah, itu kan juga berhubungan ya Pak dengan apa namanya entrepreneurial mindset, motivation dan juga behaviors. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana untuk menumbuhkan entrepreneurial mindset, motivation dan juga behaviors mungkin bagi pemula yang sedang memulai startup-nya begitu Pak. Oke, ini yang buat saya ini penting banget bahwa kita butuh mindsetnya dulu karena yang ngegerakinnya kita. Karena gini, saya boleh izin share screen ya. Saya mau kasih ke teman-teman. Oh ya, silakan Pak. Saya mau share screen, bentar ya. Jadi teman-teman gini, kalau cuman lo bisnis kita kenapa banyak orang yang bisnis kan gini, yang orang yang mau kaya banyak atau enggak? Yang pengen kaya banyak, tapi yang kayanya kok cuma sedikit. Nah,
Kenapa yang kayaknya cuma sedikit? Karena apa? Karena mindsetnya itu nggak kuat. Sedangkan bisnis, saya mau kasih tahu ya, bedanya pebisnis sama pedagang. Two different things. Ini terminologi saya. Izin. Kenapa? Kalau pedagang dia ngejarnya omset. Kalau pebisnis ngejarnya aset. Di kampus nih ada kantin jualan mie ayam. Waktu Pak Catur kuliah, dia jualan mie ayam. Pak Catur jadi dosen, dia masih jualan mie ayam. Wah, dia konsisten, dia istiqomah. Bukan, itu pedagang, bukan pebisnis. Nah, kalau pebisnis, dia udah nggak jualan lagi di situ doang. Bukan dia lagi yang jualan. Dia harus ngasih ke orang lain. Nah, itu kan mindset kan. Itu yang ngebedain. Nah, terus si mindset itu, mindsetnya kita kudu clear itu. Nah, ini saya mau kasih ke teman-teman nih. Sebenarnya ada namanya logical level of change. Nanti bisa. Sudah kelihatan share screen-nya saya, izin? Sudah, Pak. Oke. Ini ada, oke. Sorry, ini ada namanya logical level of change. Bisa cari di Google ya. Kenapa gini? Misalnya teman-teman environment itu lingkungan itu paling kecil. Teman-teman ngumpul di sini, wah ada bisnis nih. Terus pas bisnis ketemu masalah, banyak yang lanjutin, apa banyak yang mundur? Banyak yang mundur. Kayak saya kasih contoh orang ngerokok ya. Orang ngerokok itu bukan karena lingkungan. Lingkungan itu trigger yang paling rendah. Yang ngerokok di lingkungan yang nggak ngerokok, dia ngerokok nggak? Ketika teman-temannya nggak ngerokok, dia nggak ngerokok. Tapi habis makan nih, dia keluar, sorry bro, gue keluar dulu ya, apa? Biasa ngerokok dulu gitu kan. Nah, karena lingkungan itu rendah, nggak ngerubah orang. Di atasnya lingkungan itu ada namanya behavior, kebiasaan. Gue udah kebiasaan ngerokok. Sebenarnya orang ngerokok itu bukan karena kebiasaan. Kalau kata saya itu apa? Problemnya ada di mindset. Di mindset itu karena dia tadi punya belief, gue kalau habis makan nggak ngerokok asem. Gue kalau nggak ngerokok nggak dapet inspirasi. Itu tuh masalah di mindset. Ada makanya logical level of change. Itu yang mereka yang ngebuat orang. Nah, mau ngerubahnya itu harus ngerubah di atas value-nya dulu harus kuat. Kalau atas versinya saya, orang sukses itu harus punya 3 hal. Punya goals yang clear. Goals-nya harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan punya timeline yang jelas. Yang kedua, harus punya strong why. Bisnis itu juga harus punya strong why yang kuat. Kayak saya kasih contoh. Sekarang saya di Jakarta, saya mau ke Surabaya nih ceritanya. Di Surabaya tuh terkenal kuliner. Sekarang tanggal 17. Kalau teman-teman mahasiswa nih tanggal 17 begini yang ngekos, kira-kira duitnya masih banyak banget atau tinggal sedikit? Coba di kolom chat dong, di share dong, pengen tahu nih teman-teman mahasiswa tanggal segini nih duitnya masih banyak atau tinggal sedikit. Boleh dong di kolom chat. Dikit Pak, dikit, cuma sedikit. Oke, terus dikit, oke. Tinggal sedikit ya. Saya punya goals, saya dari Jakarta atau saya dari Jakarta mau ke Surabaya. Goalsnya saya pengen goalsnya adalah Surabaya tujuannya. Alasannya itu mau ngapain? Saya mau kulineran tanggal 17. Tapi lagi duit sedikit. Kira-kira saya jadi pergi ke sana nggak? Teman-teman jadi pergi ke Surabaya nggak? Cuman mau kulineran nih. Pergi nggak? Boleh ditulis di kolom chat dong. Enggak Pak. Oke. Goalsnya jelas nggak? Dia punya goals yang jelas loh. Goalsnya kita jelas loh mau ke Surabaya. Alasannya cuman pengen kulineran. Nah jadilah nggak punya duit. Oke, goalsnya sama. Kita mau ke Surabaya. Goalsnya ya. Alasannya saya bikin beda. Alasannya bukan teman-teman mau kulineran. Tapi ada orang tua teman-teman, ada saudaranya teman-teman sakit keras, ini lagi COVID,
di rumah sakit RSUD di rumah sakit di Surabaya, di Siloam Surabaya. Orang tua teman-teman sakit keras COVID di Surabaya. Teman-teman berangkat nggak ke Surabaya? Pertanyaan saya. Pergi, Pak. Pergi. Kenapa pergi? Kan nggak punya duit nih. Sama nih kondisinya, lagi nggak punya duit juga. Kok pergi? Kok berangkat? Ngegas, Pak, mau nikah. Kenapa? Kenapa berangkat? Yang ngebedain kita bergerak itu si strong why-nya aja. Memang itu mindsetnya. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, teman-teman harus punya growth mindset, nggak boleh fixed mindset. Oh, gue ada mahasiswa gue keren, itu fixed mindset. Hati-hati. Growth mindsetnya, saya sampai hari ini, hobi saya nih, saya dari zaman dulu saya kuliah, hobi saya betul ikut training dan ikut workshop. Saya ahlul workshop sampai hari ini. Sampai hari ini, saya bikin hijab manja Ivan Gunawan itu bareng gara-gara temen training. Saya punya bisnis training dan consulting, itu gara-gara saya ikut training bareng-bareng. Ya kita bikin bisnisnya, ayo. Nah itu saya nyari partneran di situ tuh. Nah teman-teman harus punya growth mindset. Nah jadi tadi tuh saya ulangin lagi, mau punya startup, mau sukses dalam hidup, mau punya startup sukses, mau bisnis sukses, punya goals yang jelas. Nggak cukup, punya strong why, penting lagi. Yang ketiga, punya mentor. Punya mentor apa? Untuk apa? Mengakselerasi bikin cepat. Saya punya mentor finance, saya punya untuk finance. Saya dulu waktu SMA saya masuk IPA bukan karena saya pinter, kagak suka sama akuntansi. Tapi sekarang pas saya belajar accounting for non finance gitu ya, belajar finance for non finance itu buat apa? Karena matanya bisnis itu ada di finance. Akhirnya saya belajar. Nah, butuh mentor. Teman-teman tadi 3 hal, goals yang jelas, bikin goals yang smart. Yang kedua punya strong why. Ini yang penting nih mindsetnya nih. Mindsetnya jangan fix mindset tapi growth mindset. Yang ketiga punya mentor. Nah, teman-teman di sini bersyukur inkubator yang semesta buatin, yang Pak Catur buatin itu adalah teman-teman dapat mentor di situ, mengakselerasi. Tanpa mentor tuh kita jalannya apain sih? Kita akan berjalannya lambat. Sampai hari ini pun kalau saya punya komunitas, punya grup mentoring kecil gitu ya, yang saya mentoring. Saya punya omset puluhan miliar. Saya nyari yang waktu saya kerja saya bikin hampir ratusan miliar. Saya nyari yang triliunan mentor saya. Gitu. Nah sekarang teman-teman juga yang mau bisnis cari mentor yang udah karena mentor itu mengakselerasi kita. Udah lo nggak usah yang begini, yang gini. Kalau yang lo pakai cara A lambat, ini pakai cara B aja. Kayak dulu kita ikut bimbel waktu sekolah gitu kan, rumus trigonometri gitu ya. Kalau pakai atau rumus fisika diketahui, ditanyakan jawab kelamaan, bener nggak? Bener, tinggal coret, udah langsung jawabannya. Itu butuhnya mentor. Itu sih mungkin Mas Prananda. Oke, baik Pak. Jadi mungkin kalau bisa saya rangkum terkait untuk menumbuhkan mental seorang entrepreneur itu perlu adanya goals yang jelas, tapi tidak cukup dengan hanya goals ya Pak. Tapi kita tetap juga harus menemukan strong why, kenapa harus melakukan itu, dan didukung dengan adanya seorang mentor untuk bisa mengakselerasi startup kita. Begitu ya Pak, kurang lebih. Yes. Oke, baik. Mungkin selanjutnya nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Pak bisa menyampaikan pesan untuk seluruh partisipan yang hadir pada roadshow kali ini, yang ingin mengeksekusi idenya menjadi sebuah startup gitu, Pak. Oke, mau eksekusi ide, tadi kita butuh mindset, butuh keberanian. Kenapa banyak orang yang tahu, banyak orang yang mau untuk pengen jadi kaya. Kenapa nggak kaya? Karena tahu dan mau nggak pernah cukup. Yang ngebedain itu actionnya kita. Terus mau action, tahu dan mau, kan jadi levelnya itu ada level tahu, ada level mau, ada level paham, ada level bisa. Sampai ke level bisa itu wajib action. Lu gagal, nah strong why-nya itu yang membuat kita terus bergerak. Nah temuin strong why-nya teman-teman. Oh ya, ini gue mahasiswa, kenapa ya gue ya? Saya dulu waktu saya kuliah di Unpad, saya semester 7 saya udah bikin skripsi, saya asisten dosen gitu ya. Terus
Terus gue mikir, nih gue habis lulus kuliah nih gue ngapain ya? Terus saya punya nazar ke diri saya. Dulu waktu zaman saya tuh masih kuno lah ya. Kalau nggak kumlot itu wisudanya nggak di gedung, nggak di dalam gedung, wisudanya di luar di tenda-tenda waktu zaman saya ya. Sekarang udah beda. Terus saya bilang, udah, gue nggak bakalan wisuda kecuali 2 hal, gue kumlot atau gue udah nikah. Saya dulu bikin setting gitu. Dan tahu teman-teman, ternyata pas saya nggak kumlot dan saya ngelamar seseorang dan ditolak, akhirnya saya nggak pernah wisuda sampai hari ini. Itu konsekuensi. Kalau saya suka men-challenge diri saya. Actions dan you need challenge. Challenge aja diri saya, oke. Kalau boleh saran nih teman-teman, ada film dokumenter bagus di YouTube namanya Undercover Billionaire. Tonton itu. Ini seorang bilioner, dia kaya, terus dia bikin film dokumenter. Dia nge-challenge, dia terima challenge. Dalam 3 bulan harus bikin bisnis valuasinya $1 juta. Modalnya dia hanya dikasih $100, nggak boleh pakai identitasnya dia, nggak boleh pakai networknya dia, ditaruh di kota yang dia belum pernah sama sekali. Tonton itu, belajar kolaborasi, belajar leadership, belajar strategi, belajar mentality. Undercover Billionaire itu tontonan wajib dibanding lo nonton drakor boleh. Habis bosan nonton drakor, nonton itu ya, nonton Undercover Billionaire. Saya nonton berulang-ulang dan hari ini waktu saya kuliah, orang pengen bisnis. Bisnis tuh butuh ilmu dan butuh ilmu sama butuh seni. Ada science dan art, is both combinations. Bikin actionnya, dan kita bersyukur teman-teman di UNS ini sudah difasilitasin. Lo kalau nggak men-challenge diri, lo nggak nyobain, nggak ada actions, nggak jatuh, jangan kebanyakan mikir. Waktu kita waktu masih balita, kita lagi merangkak belajar mau jalan, kita tuh nggak kebanyakan mikir. Kalau kita mikir, aduh jatuh, gue enakan digendong aja lah, udahlah. Lo nggak pernah jalan-jalan, bener nggak? Karena nggak mikir. Tapi sekarang banyak teman-teman overthinking ya sekarang zaman belum dikerjain, lo dipikirin banyak banget. Nah, itu yang menjadi kendalanya kita. Nah, orang yang punya strong why, saya bisnis, apakah semua bisnis saya untung? Enggak. Pas bisnis lagi rugi, tetap jalan apa? Saya punya strong why. Oh ya, gue umur 40, gue mau resign. Gue mau punya banyak bisnis. Saya 2 tahun lagi punya goals nih. Saya punya 2 tahun lagi, saya pengen keliling dunia pakai mobil bareng sama keluarga. Alhamdulillah saya pernah keliling 30 sekian negara, kurang lebih 36 negara. Saya sendirian. Saya sekarang gue pengen sama keluarga naik mobil overland keliling dunia sambil bikin bisnis. Itu legacy yang saya mau. Itu goals-nya saya. Nah, teman-teman, find your goals, find your strong why-nya, cari mentor, udah action, jatuh, ya jalan lagi. Begitu. Gitu, Mas Prananda. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pesan yang sudah disampaikan kepada seluruh partisipan. Semoga dengan pesan yang diberikan oleh Bapak, partisipan yang ada di sini semakin tergerak untuk langsung action tanpa terlalu banyak berpikir begitu ya Pak. Oke Pak. Baik, ya mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya Pak, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab di talk show yang pertama ini. Jadi saya silakan kepada teman-teman maksimal 3 pertanyaan atau 3 penanya untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin tadi pertanyaan pertama sudah ada Pak dari Raudah Nazifah, itu bertanya mengenai bagaimana cara untuk mencari mentor yang tepat untuk proses pengembangan startup, gitu Pak. Oke teman-teman tuh sederhana, mau cari mentor, hanya saya sampai hari ini saya punya dia jagoan nge-building tim. Ada dia kerja di salah satu startup gitu ya. Udah saya gue jadiin mentor ya. Saya ngomong minta cari mentornya gimana? Cari orang, lu teman-teman bisnis apa, cari yang udah sukses itu siapa,
minta dia, misalnya gini, teman-teman kenal brand house, minuman house, itu omsetnya kurang lebih 200, hampir 300 miliar setahunnya. Teman saya kuliah, foundernya, gue bilang, bro, gue belajar sama lo ya bro, lo kan udah disuntik sama venture capital nih. Saya investor saya itu angel investor. Nah, gimana sih caranya lo disuntik sama venture capital? Lo kan bisnisnya bisnis minuman biasa, lo bukan bisnis yang bau teknologi. Kenapa lo venture capital? Ini sekarang dia kemarin sama BRI Venture yang 2 tahun lalu, tahun ini dia lagi sama venture capital lagi ongoing, mau disuntik lagi untuk seri B-nya. Gimana sih caranya lo? Nah, saya belajar, saya minta tuh. Nah, cari teman-teman bisnis apa, cari yang udah sukses siapa, minta dia untuk. Nah, cara mintanya pakai gayanya masing-masing. Udah gitu aja. Yang bisnis fashion, siapa yang jago bisnis fashion? Yang bisnis teknologi, yang bisnis platform, siapa nih? Nah, dikejar. Gitu sih cara. Begitu, Mas Fernando. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Raudah ada tanggapan terlebih dahulu. Raudah, mau open mic boleh, silakan. Oke, silakan. Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, baik. Nanti langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua dari Novianti. Izin bertanya, ketika memulai bisnis kan tentu kita dihadapkan dalam banyak risiko dan ketidakpastian, dan kadang hal itu juga berpengaruh pada inkonsistensi ya Pak. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara menghindari inkonsistensi kita dalam membangun sebuah startup, begitu Pak? Oke, teman-teman sering dengarkan high risk, high return, benar nggak? Oh, kalau resikonya gede, untungnya juga gede. Saya prinsipnya berbeda. Kalau saya prinsipnya, kayak misalnya saya kasih contoh dulu. MotoGP, kita mau Mandalika mau MotoGP. Terus mengendari motor itu kecepatannya sampai lebih dari 150 km per jam. Saya bisa naik motor. Saya naik motor itu dengan kecepatan sekian, buat saya high risk atau low risk? High risk. Buat saya itu jadi high risk. Tapi buat mereka yang profesional, buat mereka yang profesional di situ, kayak Valentino Rossi, terus para pembalap di situ, buat mereka itu nggak high risk. Buat mereka risknya itu udah ke manage. Kalau saya lebih seneng resikonya itu kita manage. Nah, manage resikonya itu butuh ilmu. Kalau saya di Muslim, ilmu itu sebelum amal. Jadi belajar dulu, baru praktek. Terus di sini ada pertanyaan juga nih, sambil langsung ya, Pak, apakah riset penting banget nggak? Penting banget. Itu yang orang Indonesia lemah itu apa? Lemahnya di risetnya. Kita cuma pakai asumsi, kita banyakkan berasumsi, berprasangka. Oh, kayaknya begini nih. Hipotesanya kita tuh sering nggak. Saya dulu kuliah metodologi penelitian, nilai saya D loh. Tapi pas saya masuk ke dunia kerja, nilai saya D. Gue ngulang. Aduh, harus ngulang, nggak gagal lulus kan. Gue sebel banget, nih apaan sih. Terus pas saya kerja, tahu nggak, saya sama bos saya dulu tuh, sama mentor saya. Oke, Kung, lo jadi research manager. Saya bilang, Pak, gue sama CEO saya waktu itu, Pak, saya orang lapangan, saya orang extrovert, Pak. Saya nggak suka di belakang meja. Lo jadi research manager. Research manager? Gimana? Tapi dia bisa motivasi saya. Akhirnya saya apa? Saya belajar sertifikasi. Kalau mau ngomongin riset pemasaran ya, riset pemasaran saya di luar kepala. Saya ngelakuin riset 10 tahun. Jadi penting banget tuh riset. Nah, jadi saya lemah di situ bukan berarti lo nggak bisa ya kalau lemah. Temuin strong why-nya, lo jadi bisa. Saya benci banget sama akuntansi, tapi pas gila, matanya bisnis, the eyes of business tuh accounting and finance. Kalau lo nggak tahu itu, bego banget kalau jadi business owner nggak tahu itu, saya dibego-begoin sama ini. Jadi saya belajar itu. Saya nggak suka metode penelitian, riset tuh saya nggak suka, akhirnya saya belajar riset. Riset itu penting banget. Terus kenapa di kampus banyak riset? Saya suka sedih gitu melihat skripsi akhirnya cuma numpuk doang, perpustakaan nggak kepake lagi. Karena hilirisasinya itu
mix and match-nya nggak match sama kebutuhan pasar. Nah sekarang teman-teman ada inkubator, temuin kebutuhan pasarnya apa. Jadi kita itu bukan bikin produk buat kita. Saya bikin produk rata-rata cewek, gue bikin kosmetik, saya bikin punya brand kosmetik. Saya pakai kosmetik kagak. Ini saya lagi mau bikin produk, healthy food, way to protein buat orang yang cewek. Ini buat cewek yang suka fitness, ini lifestyle. Saya kan bukan cewek, gue nggak minum vitamin, protein. Bisanya dari mana? Dari riset. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah mungkin langsung saja ya Pak, karena waktunya juga kita memiliki keterbatasan waktu begitu. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Muhammad Firdaus Wiratmaja. Izin bertanya, ketika di dalam sebuah usaha, saya merasa belum bisa untuk mengajak partner-partner saya untuk berpikir lebih maju ke depan, untuk mengembangkan market. Nah, mungkin bagaimana saran dari Bapak terkait permasalahan tersebut? Gitu. Dari partner bisnis itu buat saya seperti nyari pasangan hidup. Jadi kurasinya harus clear nih. Nah, carinya yang bukan kayaknya dia enak ya diajak ngobrol. Saya nggak percaya sama saya nggak kenal pacaran tuh. Saya waktu mencari istri saya nyari ibu buat anak-anak saya, dia cocok nggak? Bukan, kayaknya dia. Saya pernah keliling, saya ke Eropa, ke Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, 8 bulan ada di luar. Jadi saya ngeliat cewek dari berbagai macam belahan dunia tuh, ini cantik tuh. Tapi gue nggak cari cewek yang cantik, gue nggak butuh cewek yang cantik untuk jadi ibunya anak-anak saya. Nah, kitanya dulu nih yang pribadinya. Kalau misalnya gue kok ketemu partnernya nggak cocok teman kayak gini, masalahnya itu bukan di partner lu, masalahnya ada di lu. Nah, kita perbaiki diri kita dulu. Biasanya tuh yang serfrekuensi akan datang. The Law of Attraction. Baca bukunya trilogi Rhonda Byrne tuh, The Secret, The Power, The Magic. Malas baca bukunya, cari nonton YouTube-nya The Secret, Rhonda Byrne. Wajib nonton lah, Change My Life buat teman-teman ya. Saya hobi baca buku. Waktu saya kuliah, orang lebaran beli baju, saya beli buku bekas. Saya beli buku bekas, ngumpulin buku. Saya belajar baca kilat, saya belajar speed reading. Yang kalau nggak belajar nggak dapet. Nah, jadi nyari partner itu karena cari yang sefrekuensi, benerin diri kitanya dulu, terus nanti di perjalanan sefrekuensi itu akan mengundang, terus di clear di awal. Ributnya partner itu karena di awalnya nggak clear. Sampai hari saya beberapa kali temen nih, terus tiba-tiba biasanya pas udah ada duitnya banyak, saya punya perusahaannya kan duitnya miliaran, gue punya otorisasi mau ngeluarin duit gitu ya. Nah itu jadi problem tuh pas kalau nggak clear partneran gitu sih. Jadi nyari partner seperti nyari pasangan, perbaiki diri kita dulu, bikin do and don'ts yang clear, bikin ground rule sama kita. Oke, lo ngerjain apa, gue ngerjain apa, lo KPI lo apa, OKR-nya, objektif resultnya apa, objektif resultnya itu aja begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas jawaban di sesi tanya jawab kali ini, dan mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaan belum terjawab karena kita memiliki keterbatasan waktu juga begitu ya. Nah, mungkin itu saja Pak untuk sesi talk show dan juga tanya jawab pada roadshow kali ini bersama Pak Agung Hidayatullah. Dan mungkin saya juga mengingatkan ke teman-teman tadi yang sudah berhasil menjawab tepat pertanyaan dari Pak Agung, bisa mengirimkan nama lengkap dan juga alamatnya melalui kolom chat ke saya, supaya nanti saya bisa meneruskan ke panitia begitu. Baik, mungkin ini Pak untuk menutup sesi talk show dan juga tanya jawab pada kesempatan kali ini, mungkin saya silakan ke teman-teman yang belum membuka kameranya bisa untuk membuka kameranya terlebih dahulu, karena selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi gitu. Baik, kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu.
Saya share di chat itu nomor WA saya, teman-teman kalau mau. Saya senang ngebantu. Kalau saya punya prinsipnya, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Rezeki itu sudah ketakar, nggak bisa ketuker. Jadi santai aja. Mau tanya, Pak bisnisnya gimana caranya Pak? Vendornya di mana? Saya kasih tahu. Nggak ada rahasia lah, sederhana lah. Gitu. Tapi karena strategi itu bisa di-copy, eksekusi yang nggak bisa, rezekinya yang nggak bisa dipaste. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Mungkin ini sudah, jadi mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan pertanyaan, mungkin pertanyaan di sini belum terjawab, bisa langsung tanya ke Pak Agung melalui chat pribadi, begitu ya. Nah, mungkin selanjutnya karena ini sudah beberapa yang menghidupkan kamera, kita langsung saja masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin dari panitia bisa memberikan aba-aba, atau saya memberikan aba-aba, jadi teman-teman panitia bisa mengambil tangkapan layarnya, begitu ya. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Oke, oke sekali lagi mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Agung Hidayatullah atas pemaparan materi dan juga talkshow pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan semakin bisa menggerakkan teman-teman untuk segera membangun startup-nya gitu. Oke, baik. Kita berlanjut ke acara yang selanjutnya atau sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show bersama Mbak Anastasia Selviana. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mbak Anastasia Selviana ini merupakan CEO dari Didik Indonesia. Mungkin di sini saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nah, Mbak Anastasia ini merupakan founder dan CEO dari Didik Indonesia, kemudian memiliki berbagai pengalaman lain, misalnya menjadi moderator di Forum Muda Surakarta yang diselenggarakan oleh AIESEC in UNS, kemudian menjadi moderator of FGD Cukup Amankan Air Kita Untuk Digunakan dari Siap Indonesia, dan berbagai pengalaman keren lainnya dari Mbak Anastasia. Mungkin saya akan menyapa dulu. Halo Mbak Anastasia, selamat siang. Halo, siang Pradana. Suaraku terdengar? Iya, terdengar dengan jelas, Mbak. Gimana Oke. kabar kamu? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Anastasia sendiri gimana ini? Internet aku agak putus-putus. Gimana tadi? Oke, gimana kabarnya Mbak? Saya alhamdulillah baik. Mbak Anastasia? Aku puji Tuhan baik juga. Alhamdulillah. Oke, jadi sama Mbak seperti sesi sebelumnya, di sini saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan terkait keikutsertaan Mbak Anastasia di program Semesta 2021, betul ya Mbak? Ya. Oke. Oke, jadi mungkin langsung saja untuk mengefisiensikan waktu di sesi ini, mungkin Mbak Anastasia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara lebih lengkap dan juga memperkenalkan bisnis yang Mbak Anastasia miliki. Begitu, silakan Mbak. Oke. Halo semuanya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih kepada teman-teman UNS Innovation Hub sudah mengundang saya hadir di sini. Selamat sore Bapak Agung dan juga Bapak Kuncoro serta Pak Cokro juga. Selamat siang. Saya Anastasia Selviana, bisa dipanggil Selvi. Saya CEO dari Didik Indonesia. Jadi Didik Indonesia ini kami adalah sebuah startup edutech yang bergerak di bidang fokusnya kami adalah di pengembangan keterampilan guru, di mana kami memfasilitasi teman-teman mahasiswa dari Fakultas Keguruan untuk mereka meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelas serta kompetensi mengajarnya. Nah, kami melakukannya dengan cara apa? Kami melakukannya itu melalui kegiatan pengajaran secara langsung atau bisa disebut juga dengan bimbingan belajar online serta pelatihan untuk kompetensi guru. Jadi gampangannya itu seperti ruang guru, tapi fokus kami itu pada gurunya, bukan muridnya. Oke, jadi berangkat dari mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan begitu ya, Mbak, akhirnya menciptakan startup di Indonesia begitu. Oke, baik. Mungkin di sini aku akan lebih bertanya ke pengalaman Mbak Anastasia selama mengikuti program Semesta 2021 yang diadakan oleh iHub pada tahun kemarin begitu ya. Mungkin kenapa sih Mbak kok akhirnya memutuskan untuk mendaftar dan mengikuti Semesta 2021? Mungkin boleh diceritakan ke seluruh partisipan yang hadir hari ini. Oke, sebenarnya awalnya itu Didik berdiri, kita nggak expect akan menjadi sebuah startup gitu. Kita mikirnya, aku bersama 3 founder aku, kita berpikirnya bahwa kita mau membuat sebuah project gitu. Udah kita buat project, kita crafting, kita lagi proses crafting idea nih. Terus tiba-tiba di sosial media teman aku ngabarin adanya Semesta gitu, Semesta yang diadakan sama Innovation Hub gitu. Terus kita mikir ada ini nih, ada Semesta. Kita mikirnya awalnya adalah sebuah lomba, bukan sebuah inkubasi, pendanaan ataupun sejenisnya gitu. Kita mikirnya hanya lomba, ya udah kita coba yuk, kita masukin proposal kita ke sana. Terus habis itu udah kita ikutin. Awalnya memang sedikit kayak takut gitu karena ini kali pertama kita ikut bisnis bisnis matching gitu, kayak bisnis case, bisnis competition gitu. Yaudah kita ikut aja gitu, modal nekat, modal kayak ambisi, udah yang penting udah kita submit aja. Terus ternyata lolos gitu, terus dapat pendanaan yang bisa dibilang cukup besar jumlahnya gitu. Nah setelah itu ya udah kita ikutin alurnya dan ternyata bisa seserius ini gitu. Berawal dari rasa karena apa ini, terus kita jalanin semua dari penasaran disertaikan niatan ya, penasaran karena ada niat-niat, terus ya udah kita ikutin aja. Oke, berawal dari penasaran dengan niat tanpa berpikir panjang langsung mendaftar begitu ya Mbak di Semesta 2021 dan akhirnya bisa berkembang sampai sejauh ini gitu. Oke, mungkin ini juga Mbak, aku mau tanya terkait ketika mendaftar Semesta kemarin kemudian ikut inkubasi dan sebagainya, itu hal apa saja yang didapatkan oleh Mbak Anastasia dan impact-nya apa sih ke pengembangan Didik Indonesia ini begitu? Oke. Hal apa aja yang kita dapatkan, tentunya yang pertama itu yang tadi udah disebutkan ada pendanaan gitu. Cuman yang aku lebih garis bawahi di sini, karena kami tim kita ini kan berangkat dari seseorang yang belum terlalu memiliki bisnis mindset gitu. Karena yang tadi kita hanya berbekal penasaran aja, awalnya cuma mau buat project, ternyata seserius ini sampai buat startup gitu. Bagi kami sesuatu inkubasi dari Semesta ini yang paling penting adalah ilmunya gitu, ilmu dan juga mentornya gitu. Kita dapat kelas dalam seminggu tuh sekitar 4 kali dapat kelas, terus ketemu sama mentornya dalam satu grup itu 2 kali dalam seminggu, dan itu bener-bener ngebantu aku banget ketika ketemu sama mentornya. Itu di situ banyak akhirnya bertukar pendapat, banyak dapat masukan kayak ini tuh harusnya nggak kayak gini, ini harusnya kayak gini. Bahkan ketika di jalan bisnis kanvas aku itu awalnya planningannya A, terus ketika sudah diinkubasi berubah jadi B karena dapat masukan dari mentornya itu dibilang kalau ini tuh kurang relevan sama kondisi yang ada di pasar, terus kayaknya ini masalahnya kurang lebih dalam sampai ke root-nya deh gitu. Terus ya udah akhirnya kita benahi sesuai sama arahan dari expertnya itu. Bener yang tadi kata Pak Agung bahwa mentor itu sangat penting, apalagi bagi pebisnis pemula ya, dari kita startup pemula, mentor itu sangat penting untuk nge-guide kita yang tadinya kita clueless, sekarang setidaknya kalau misalkan skor 1 sampai 10 udah naik 1 tingkat lah gitu, dari 0 jadi udah naik 1 gitu. Jadi yang aku dapatkan banyak ilmunya, terus dapat connection-nya itu luas banget. Bahkan kemarin itu dapat tawaran dari Indigo Startup untuk diajakin O2O, diajakin kayak ngobrol gitu. Sebenarnya apa nih yang dibutuhkan sama Didik gitu. Nanti sama Indigo Space Solo itu akan dibantu. Gitu. Nah itu connection-nya, terus mentornya, segala
hal yang memang sebenarnya dibutuhkan sama bisnis pemula itu didapatkan di UNS semesta 2021 aku kemarin itu. Oke, jadi memang banyak sekali benefit yang didapatkan sehingga akhirnya didik Indonesia bisa berkembang sampai sejauh ini begitu ya, Mbak? Oke. Jadi apa namanya, mungkin sama juga untuk teman-teman yang belum memiliki pengalaman atau mungkin masih clueless terkait dunia startup, apakah sangat direkomendasikan untuk mengikuti Semesta 2022 nanti, Mbak? Sorry tadi agak terputus, gimana? Oke, dengan adanya banyak benefit kemudian, apa namanya, mungkin juga bagi teman-teman yang masih pemula dan masih clueless tentang dunia startup, nah itu apakah sangat-sangat direkomendasikan nih program Semesta 2022 ini untuk diikuti? Gitu. Oke. Aku sangat-sangat merekomendasikan, bukan berarti karena aku alumni dari situ terus aku merekomendasikan, enggak, tapi memang jujur pendanaan dan modal untuk membangun sebuah bisnis memang penting. Gitu. Tapi apalah artinya modal kalau kita nggak punya ilmunya? Gitu. Apakah suaraku terdengar? Mbak terdengar. Ya, aku lanjut ya. Oke. Masih terdengar, oke. Ya, apalah artinya modal kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya connection-nya, kita nggak punya seseorang ataupun lingkungan yang bisa mendukung kita. Nah, di sini, di semesta ini, dia nggak cuma memberikan modalnya, tapi dia juga memberikan insight-nya, gitu, berupa kelas-kelas, terus juga memberikan, mentornya, terus abis itu network-nya juga diberikan. Jadi kita yang tadinya nggak ngerti apa-apa, dibentuk sedikit demi sedikit sama semesta, sampai akhirnya kita jadinya paham gitu. Nggak usah takut kayak, aduh nanti gimana, aku nggak ngerti, sama aku juga dulu nggak ngerti apa-apa, aku bingung, aku harus mulai dari mana gitu. Cuman karena aku mencoba, udah modal nekat, coba aja, akhirnya bisa, kalau misalkan dibilang seberkembang sekarang, ya belum sebesar itu, tapi setidaknya sudah seserius itu gitu. Oke, berarti memang sangat recommended banget nih ya untuk program Semesta 2022 untuk diikuti untuk seluruh partisipan yang ada di sini gitu. Intinya jangan takut untuk memulai begitu ya, Mbak Anastasia ya. Oke. Oke, mungkin ini Mbak, pertanyaan terakhir di sesi kita saat ini deh. Mungkin mungkin Mbak Anastasia bisa memberikan pesan nih untuk teman-teman atau partisipan yang ada di sini, atau mungkin khususnya nih untuk mahasiswa, karena kan Mbak Anastasia juga berangkat dari seorang mahasiswa gitu ya. Nah, yang mau mengeksekusi idenya jadi sebuah startup. Jadi mungkin pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Anastasia gitu? Silakan Mbak. Oke, buat teman-teman semua yang pasti di sini punya keinginan, punya cita-cita masing-masing ya. Mereka yang datang di sini pasti ingin membangun sebuah startup. Kalau misalkan mungkin case-nya sama kayak aku, awalnya clueless, nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah minder, nggak usah takut, malah carilah wadah atau tempat atau lingkungan yang memang memfasilitasi kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya ya semesta ini. Nggak usah merasa kayak karena aku nggak tahu, berarti aku harus mencari tahu supaya aku menjadi tahu dan paham. Seperti itu. Oke. Oh ya, mungkin ada satu lagi yang terakhir banget nih Mbak Ana. Karena tadi Mbak Ana saya juga berangkat dari mahasiswa gitu, dari mahasiswa FKIP gitu, dan mungkin saja kita bisa bilang karena banyaknya teman-teman juga yang merasa bahwa apa sih kok di FKIP gitu. Mungkin sama juga nih Mbak, karena kita saat ini roadshow-nya ada di FIP dan FSRD, dan saya juga anak FIP kebetulan, merasa bahwa fakultas ini tidak terlalu banyak diunggulkan oleh masyarakat gitu. Maksudnya apa ya, perspektif masyarakat dengan fakultas-fakultas ini tuh ya fakultas yang biasa gitu, nggak kayak fakultas yang lain yang FK dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari Mbak Anastasia sendiri gimana nih menyikapi hal itu sampai akhirnya berani untuk membangun sebuah startup yang keren gitu. Itu sih Mbak. Oke, ini relate banget ya, jadi mahasiswa dari fakultas yang nggak terlalu populer gitu, ngerasanya kayak
apa ya, kayak aduh kalah pamor nih sama teman-teman dari fakultas lain, apalagi dari FKIP yang kayaknya kalau Senin sampai Selasa pakai bajunya tuh kelihatan banget nih, ngiri banget kalau ini tuh FKIP gitu. Apa ya, kalau dari aku tuh sebenarnya aku punya mindset dari ketika aku masih maba itu aku nggak pengen ketika aku lulus dengan tangan kosong gitu. Aku pengen aku lulus membawa sesuatu karena saingan, jujur sebenarnya aku takut yang namanya interview kerja. Ini agak bocoran sedikit. Aku takut sama interview kerja. Jadi saingan untuk mendapatkan pekerjaan itu kan banyak banget ya. Ditambah kalau misalkan dilihat warganya FKIP itu banyak. Kalau misalkan PKKMB, kayaknya satu lapangan seperti setengahnya lapangan itu isinya FKIP semua gitu. Nah, aku harus melawan mereka semua. Atau di luar FKIP pun juga ada lagi. Nah, apa yang membuat aku membedakan aku dengan yang lainnya gitu? Oh, ya udah, aku memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu yang beda lewat yaitu tadi. Aku pengen keluar, nggak mau dengan tangan kosong. Jadi jangan kita punya background yang mungkin tidak terlalu dilihat sama orang gitu. Background kita nggak terlalu sepamor itu. Tapi jadikan background yang kurang pamor itu menjadi pamor. Salah satunya ya ini aku buat didik dari pendidikan, backgroundnya pendidikan, terus memang kita fokusnya adalah ke guru gitu. Bahkan kita ada salah satu program kita namanya program mendidik. Ini sekarang lagi kita jalankan. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya adik atau sepupu yang masih SMA bisa banget ikutan program mendidik ini gitu. Karena ini tidak hanya memberikan bimbingan belajar, tapi kita juga memberikan pengarahan untuk pengenalan jurusan maupun universitas, supaya tidak lagi salah jurusan. Gitu. Jadi masalah background ataupun background dari jurusan itu, jadikan, aku pernah dengar dari salah satu psikolog, jadikan kekurangan kamu itu sebagai kelebihan kamu. Kalau kekurangan kamu merasa bahwa backgroundmu itu tidak terlalu bagus, jadikan itu sebuah kelebihan atau opportunity untuk akhirnya kamu nanti maju. Oke, sangat insightful sekali nih, Mbak, mungkin bagi teman-teman yang memang berasal dari fakultas yang dirasa kurang populer gitu. Nah, semoga dari situ, akhirnya kita semua dari fakultas manapun, dengan background apapun, semakin yakin dan berani dengan segala keputusan yang akan kita ambil gitu. Oke. Mungkin itu Mbak, pertanyaan dari saya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai penutup gitu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anastasia yang sudah membagikan pengalamannya selama mengikuti program semester 2021 kemarin, dan semoga dengan pemaparan itu tadi membuat partisipan yang ada hari ini bisa tergerak untuk mengikuti semester 2022. Tidak hanya itu, teman-teman di sini juga bisa mengembangkan dirinya, apalagi membangun sebuah startup yang besar begitu nantinya. Baik, mungkin sebagai penutup juga nih Mbak, saya juga ingin menyilahkan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkannya kamera terlebih dahulu. Kita foto bersama lagi dengan Mbak Anastasia. Oke, silakan teman-teman. Oke, tapi sebelum itu Mbak, saya ingin bertanya ke Mbak Anastasia, mungkin ada yang mau disampaikan lebih lagi ke teman-teman? Saya silakan dulu. Pokoknya jangan, tetap ini aja sih, tetap kalau misalkan merasa minder nggak apa-apa, tapi jadikan mindernya itu sebagai pacuan untuk melihat opportunity, karena ini semesta udah membuka opportunity lebar-lebar. Sekarang ayo kita ambil opportunity-nya sebelum diambil orang lain. Nah, karena seleksinya kan hanya sedikit gitu. Oke, betul banget. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlalu banyak berpikir, eksekusinya jadi ketinggalan begitu ya, Mbak. Oke. Oke, baik teman-teman, mungkin bisa langsung menghidupkan kameranya, kita berfoto bersama lagi dengan Mbak Anastasia Selviana selaku CEO Didik Indonesia pada kesempatan hari ini.
Oke. Oke, mungkin saya beri aba-aba lagi ya. Mungkin nanti panitia yang bisa menangkap gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Anastasia Selviana yang sudah membagikan pengalamannya selama mengikuti Semesta 2021, dan saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi akun Instagram dari Didik Indonesia juga di @didikindonesia begitu. Nanti yang kepo-kepo soal startup Didik Indonesia ini bisa dikulik lebih jauh lagi di Instagram Didik Indonesia tadi begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Anastasia Selviana atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu penutupan, mungkin saya ingin memberikan mengingat kepada teman-teman bahwa program Semesta atau 11 Maret Startup Academy ini yang tahun 2022 akan segera dibuka di bulan Maret mendatang gitu. Jadi siapkan diri teman-teman untuk mengikuti kegiatan Semesta 2022 ini nanti yang tentunya akan sangat memberikan dampak positif, banyak manfaat juga yang bisa diambil di program tersebut gitu. Kemudian jangan lupa untuk segera menyiapkan idenya dari sekarang nih, karena sudah tinggal beberapa minggu lagi memasuki bulan Maret dan program Semesta 2022 akan segera dibuka gitu. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram dari UNS Innovation Hub di @uns.innovationhub supaya teman-teman dan partisipan yang hadir di sini tidak ketinggalan informasi mengenai program Semesta 2022 yang akan segera dibuka nantinya begitu. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan banyak hal pada kegiatan roadshow yang kelima ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan roadshow yang kelima pada hari ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi kegiatan yang sudah dibagikan di kolom chat gitu. Oke, semoga dengan adanya roadshow yang kelima ini bisa menambah insight dari kita semua sehingga kita bisa terus bergerak maju untuk membangun startup yang kita miliki menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja dari saya selaku moderator pada kegiatan roadshow yang kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa minggu depan masih ada roadshow yang kelima bagi teman-teman yang ingin mengikuti bisa pantengin terus di Instagram @uns.innovationhub. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.